alhamdulillah tadi setelah negative messages ya melengkapi dari materi kelompok 7, kita Mm-mm. akan membahas mengenai persuasive messages kepada kelompok 8. Dipersilahkan untuk melakukan paparan selama 30 menit. Nanti setelah itu Mm-mm. kita akan melakukan diskusi kepada kelompok 8. Silahkan memulai paparannya. Oke, izin Bu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi yang berjudul Persuasive Message yang beranggotakan ada Nada Hani, Kezia Arta, Aribat Restu, Michelle Haulgan, Zuratun Nisa, Maulidania, Trisakti, Muhammad Daniel, Ahmad Inzil, Cut Feblita, Arya Nur, Mutmainatul Ula, dan Fauzia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke. Baik, saya akan menjelaskan terkait pesan persuasif. Ini secara umum dulu. Pesan persuasif adalah pesan dalam komunikasi bisnis yang dirancang untuk memengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan audiens melalui alasan yang logis, bukti yang relevan, serta pendekatan yang etis. Terdapat beberapa karakteristik utama dari pesan persuasif. Ada yang pertama adalah berorientasi pada audiens, yaitu pesan disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan penerima. Kemudian yang kedua adalah berbasis manfaat, sehingga audiens dapat memahami nilai atau keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah didukung oleh alasan dan bukti yang relevan agar pesan lebih meyakinkan dan kredibel. Kemudian yang terakhir adalah pesan persuasi bertujuan untuk mendorong audiens agar memberikan respon atau mengambil tindakan tertentu. Dengan demikian, pesan persuasif tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memengaruhi dan mendorong audiens agar bertindak sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai konteks penggunaan pesan persuasif dalam dunia bisnis. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa itu persuasive message, kita sudah mengetahui bahwa pesan persuasif itu merupakan pesan yang dirancang untuk memengaruhi sikap, keyakinan, maupun tindakan audiens melalui alasan yang logis, bukti yang relevan, dan pendekatan yang etis. Nah, selanjutnya, bagaimana konteks penggunaan persuasive message dalam bisnis? Pada praktiknya, pesan persuasif digunakan dalam berbagai aktivitas organisasi, baik yang ditujukan kepada pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah konteks internal. Di dalam perusahaan, pesan persuasif itu digunakan untuk mengajak karyawan mendukung perubahan program kerja atau kebijakan baru. Misalnya, ketika perusahaan menerapkan sistem kerja baru, nah itu manajemen perlu meyakinkan karyawan mengenai manfaat perubahan tersebut agar mereka mau beradaptasi. Yang kedua, pada konteks eksternal, dalam hal ini perusahaan menggunakan pesan persuasif untuk membangun hubungan dengan pihak di luar organisasi seperti pelanggan, mitra bisnis, investor, maupun masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada presentasi ini kepada investor atau promosi yang bertujuan membangun kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah konteks komersial. Pada konteks ini, pesan persuasif digunakan dalam kegiatan penawaran produk, promosi, proposal kerjasama, maupun negosiasi bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meyakinkan pihak lain agar tertarik membeli produk, menerima penawaran, atau menjalin kerjasama. Yang terakhir, konteks sosial organisasi. Selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga memanfaatkan pesan persuasif untuk mengajak masyarakat mendukung program etika, keberlanjutan, kepatuhan, maupun kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan CSR. Nah, melalui komunikasi yang persuasif, perusahaan dapat membangun citra dan reputasi yang baik di mata publik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persuasive message itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan pemasaran atau penjualan, tetapi juga berperan penting dalam hampir seluruh aktivitas komunikasi bisnis, baik untuk membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan, mitra, maupun masyarakat, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya mohon maaf Bu Syifa, di sini karena lagi hujan Bu, jadi saya nggak bisa on cam kamera Bu. Sinyalnya Ya, lagi tidak silakan. bagus. Ya, silakan Ini Mbak Bu, Fauzia. ya terima kasih Bu. Pondasi persuasif atau persuasive foundation, pondasi persuasif atau persuasive foundation adalah kerangka kerja dasar komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan atau memengaruhi sikap dan perilaku audiens. Next. Fondasi persuasif terdiri dari etos, yaitu kredibilitas pengirim,
Yang kedua yaitu logos, argumen dan bukti rasional. Yang ketiga yaitu patos, daya tarik emosional. Apa itu etos? Etos adalah kredibilitas seorang pemimpin yang diyakini sudah teruji sehingga tindakan dan ucapannya berkesesuaian. Apa yang diucapkannya tidak hanya didasari fakta dan kebenaran, juga terdapat tata nilai yang dijunjung tinggi. Etos berfokus pada kepercayaan dan karakter pembicara atau penulis. Audiens perlu percaya bahwa pengirim pesan memiliki otoritas, integritas, dan kompetensi sebelum mereka menerima argumen. Next. Selanjutnya, Ini udah ganti, Mbak Fauzia. Silakan dilanjutkan. oke maaf Bu, tadi jaringan Bu. Apa itu logos? Logos yaitu konsistensi logika, kaidah argumentasi, deduktif dan induktif, serta basis data empirik yang disampaikan oleh seseorang atas sebuah fenomena. Logos menyangkut kemampuan seseorang menggunakan kecerdasannya untuk berkomunikasi, menanggapi, ataupun memberikan solusi. Logos berfokus pada logika dan fakta, menggunakan data statistik, alasan yang masuk akal, dan struktur argumen yang jelas untuk meyakinkan pikiran audiens. Next. Apa itu patos? Patos adalah gaya dalam menyampaikan gagasan atau ide, penampakan emosi yang tidak berlebihan, serta memperhatikan adab berbicara. Patos berfokus pada perasaan dan empati audiens, menghubungkan pesan dengan nilai-nilai, harapan atau ketakutan audiens untuk menciptakan resonansi emosional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu tahapan paling krusial sebelum kita mulai menulis atau menyusun sebuah pesan, yaitu analisis audiens. Analisis audiens sendiri merupakan sebuah proses mendalam untuk memahami siapa sebenarnya penerima pesan kita, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan, serta apa yang mereka butuhkan sebelum sebuah pesan disusun. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini menjadi sangat urgent dan mendesak untuk dilakukan? Yang pertama itu agar pesan yang kita sampaikan bisa lebih tepat sasaran. Yang kedua, langkah ini efektif untuk mengurangi resiko penolakan dari pihak penerima. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa setiap audiens itu unik dan berbeda. Dan yang keempat, dengan analisis yang tepat, kita dapat meningkatkan peluang terjadinya tindakan nyata atau action dari audiens sesuai dengan apa yang kita harapkan. Secara umum, tujuan akhir dari analisis audiens ini adalah untuk membantu kita menentukan strategi penyampaian, memilih bukti dan argumen yang relevan, serta menentukan nada atau ton pesan yang paling pas. Nah, dalam analisis audiens ini terdapat 4 dimensi yang kita analisis. Yang pertama itu audiens primer dan sekunder, demografi, psikografi, dan tingkat pengetahuan. Nah, dalam praktiknya itu kita bisa menggunakan lembar kerja analisis audiens, itu seperti pada soal UTS kemarin, yang terdiri dari 6 indikator yang harus kita identifikasi. Yang pertama itu nama proyek atau program. Ini untuk memperjelas konteks utama dari pesan persuasif yang ingin kita sampaikan. Lalu audiens utama ini untuk mengidentifikasi secara spesifik siapa pengambil keputusan kunci yang harus kita yakinkan. Lalu ukuran dan distribusi geografis untuk memetakan jumlah audiens serta sebaran wilayah geografis mereka. Ya, lalu level pemahaman audiens ini untuk menganalisis bagaimana sikap dan sejauh mana tingkat pemahaman awal audiens terhadap topik kita. Lalu harapan dan preferensi untuk memetakan keuntungan atau benefit apa yang diharapkan audiens serta bagaimana preferensi gaya komunikasi mereka. Dan yang terakhir, kemungkinan reaksi atau tanggapan ini untuk memprediksi sejak awal bagaimana kemungkinan reaksi atau tanggapan yang akan muncul dari audiens saat menerima pesan tersebut. Next. Nah, setelah kita berhasil memetakan profil audiens tadi, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat penerimaan audiens dan strategi komunikasi yang akan kita gunakan. Secara umum, tingkat penerimaan audiens itu dibagi dalam 4 kelompok dan masing-masing membutuhkan pendekatan atau strategi komunikasi yang berbeda. Pada kelompok pertama, yang friendly, ini adalah kondisi ideal di mana audiens pada dasarnya sudah setuju nih dengan ide atau sikap yang kita apa ya, dengan ide atau sikap kita terhadap topik.
Jika menghadapi audiens tipe ini, gunakan strategi langsung, jangan bertele-tele, langsung sampaikan tujuan utama dan ajakan bertindak atau call to action sejak awal pesan dibuka. Kelompok kedua adalah neutral. Di sini audien belum memiliki sikap yang kuat dan mereka cenderung masih terbuka pada informasi-informasi baru. Strategi terbaik untuk tipe netral adalah pendekatan edukatif. Fokuslah pada penyajian fakta dan data dukung yang kuat terlebih dahulu sebelum Anda mengajukan permintaan atau konklusi. Kelompok ketiga adalah uninterested. Nah, tantangan kelompok ini adalah karena mereka tidak melihat apa relevansi topik yang kita bawa bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, strategi utamanya adalah menarik perhatian. Kita harus secara agresif menunjukkan manfaat langsung dan relevansi konkret topik tersebut bagi kehidupan dan pekerjaan mereka agar mereka mau mendengarkan. Dan kelompok yang terakhir adalah hostile. Audiens pada tipe ini sejak awal sudah skeptis, memiliki keberatan yang kuat, atau bahkan terang-terangan menolak ide yang disampaikan. Untuk menghadapi kelompok ini, jangan gunakan strategi langsung, karena akan memicu resistensi yang lebih besar. Gunakan strategi tidak langsung. Kita harus membangun jembatan pemahaman terlebih dahulu dengan menunjukkan manfaat serta relevansi jangka panjang bagi kehidupan atau pekerjaan mereka secara perlahan, sebelum masuk ke inti gagasan. Sebagai penutup dari saya, semakin tepat pemetaan audiens yang kita lakukan, maka akan semakin kecil kemungkinan pesan kita dianggap memaksa, tidak relevan, atau bahkan manipulatif oleh audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai model AIDA dalam persuasive message. Apa sih model AIDA itu? Model AIDA itu adalah sebuah framework atau kerangka komunikasi persuasif yang digunakan untuk menarik perhatian audiens dan mendorong mereka melakukan tindakan tertentu. Nah, biasanya model ini tuh digunakan dalam sebuah iklan, public speaking, marketing, dan penulisan pesan bisnis. Nah, AIDA itu adalah sebuah framework tadi itu merupakan sebuah singkatan atau akronim ya dari A itu attention, I-nya interest, D-nya desire, dan A-nya to action. Mungkin nanti saya akan menjelaskan AIDA ini saya kaitkan dengan iklan ya yang lebih familiar dengan kita semua. Yang pertama adalah attention. Jadi tujuannya itu menarik perhatian melalui masalah, fakta, atau pembuka yang relevan. Jadi intinya attention tuh apa sih? Ya, attention itu berfungsi untuk menarik perhatian kita sebagai pembaca. Misalnya ketika kita punya produk yang tujuannya untuk dijual, itu akan sangat tidak bagus dan tidak menarik kalau kita langsung nawarin, ini ada tas nih, dibeli nih. Nah, kan nggak banget ya teman-teman. Nah, inilah pentingnya unsur attention di awal. Seperti misalnya bisa kita tampilkan di sebuah flyer atau baliho dengan tulisan, tampil keren tanpa ribet, masih pakai tas yang itu-itu aja. Saatnya upgrade gaya kamu. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya di pesan unsia, di iklan unsia itu diawali dengan mau kuliah gratis. Nah, itu kan menarik sekali ya untuk kita melanjutkan baca pesan apalagi sih selanjutnya. Nah, itu untuk attention intinya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah interest. Tujuannya itu mempertahankan perhatian dan mengembangkan ketertarikan lebih dalam pada audiens. Nah, intinya interest itu sesuatu yang menarik minat pembaca atau minat audiens. Nah, biasanya timbul interest itu karena kebutuhan atau sesuatu yang memang unik dari brand atau produk kita. Misalnya pada Traveloka ya, itu membuat iklan penawaran traveling dengan budget yang minim. Nah, itu kan sesuai dengan kebutuhan kita semua ya, yang budgetnya yang minim-minim aja. Next. Ada selanjutnya adalah desire. Desire itu mengubah minat audiens menjadi keinginan kuat terhadap solusi atau produk yang ditawarkan. Nah, intinya desire itu keinginan. Maksudnya adalah bagaimana kita itu memunculkan keinginan pembeli adalah dengan memberikan solusi terhadap masalah mereka. Contohnya di saat musim hujan atau cuaca dingin, terus kita menawarkan jaket yang nyaman, tebal, dan anti air. Jadi nggak basah kalau kehujanan. Nah, tentu di cuaca yang dingin itu dan musim hujan, produk itu sangat solutif bagi kita gitu. Intinya desire itu seperti itu, mengubah minat menjadi keinginan yang kuat. Bisa bisa merupakan bentuk solusi dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah action. Tujuannya mendorong audiens melakukan tindakan seperti membeli, mendaftar, atau mengikuti ajakan secara efektif. Nah, intinya action itu gimana caranya pesan kita atau iklan kita
itu membuat calon pembeli beneran membeli gitu. Contohnya, misalnya dengan kata-kata klik di sini untuk pemesanan atau kita bisa sertakan kontak person. Nah, biasanya juga pakai limited time offer misalnya diskon 30% hanya untuk hari ini dan untuk 10 pembeli pertama. Jadi dengan promo itu orang yang udah tertarik dengan produk kita itu kemudian berpikir ini nih kita harus beli sekarang nih kalau enggak nanti rugi. Nah, itulah inti dari action. Next. Untuk contoh penerapan model AIDA mungkin saya akan kaitkan dengan produk tas ya. Misalnya tahap attention itu dengan kata-kata tampil keren tanpa ribet. Nah, dengan itu kita membuat pembaca itu jadi menarik perhatian sehingga ingin membaca lebih lanjut apa pesan selanjutnya. Atau contohnya ingin sukses cepat. Nah, di slide itu juga bisa. Kemudian untuk tahap interest, misalnya kita menampilkan daftar keunggulan-keunggulan dari tas atau brand kita. Misalnya desainnya modern, kekinian, muat banyak, terlihat stylish, dan seterusnya. Untuk tahap desire, misalnya kita sertakan kalimat mau OOTD makin kece. Nah, bisa juga seperti itu. Untuk action, misalnya kita sertakan DM sekarang, promo terbatas, diskon hingga 30%. Misalnya seperti itu. Selanjutnya mengenai struktur persuasive message akan disampaikan oleh rekan Daniel. Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya belum bisa on cam karena sedang ada kegiatan di luar Ibu. Ya, silakan Mas Daniel. Siap. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan mengenai struktur pesan persuasif yang efektif. Agar sebuah pesan persuasif berhasil memengaruhi audiens, penyusunan kalimatnya itu harus dilakukan secara sistematis. Salah satu struktur yang paling umum digunakan yaitu terdiri dari 5 bagian yang dimulai dari opening, problem, solution, proof, and action. Nah, yang pertama itu ialah opening. Nah, pada tahap ini, tujuan utamanya kita itu menarik perhatian audiens sekaligus menciptakan kesan pertama yang positif. Pembukaan sebaiknya dikaitkan dengan kebutuhan atau kondisi yang dialami audiens. Misalnya dengan menyampaikan fakta menarik atau pernyataan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan model AIDA. Kemudian itu yang kedua ialah problem. Nah, setelah kita mendapatkan perhatian dari audiens, kita perlu menjelaskan masalah atau kebutuhan yang mereka hadapi. Tujuannya agar audiens merasa bahwa pesan yang kita sampaikan memang sangat relevan dengan kondisi yang sedang mereka alami. Contohnya, banyak mahasiswa mengalami kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu karena kurang mampu mengatur prioritas. Nah, yang ketiga, kita memberikan solution atau solusi. Pada tahap ini, solusi yang kita berikan harus dapat mengatasi masalah dari apa yang dialami oleh audiens. Solusinya harus jelas, realistis, dan memberikan manfaat yang banyak bagi audiens. Misalnya, kalau dalam hal ini dengan memperkenalkan metode time blocking sebagai cara mengatur jadwal belajar agar lebih terstruktur dan efektif. Kemudian yaitu adalah proof atau pembuktian atau kita memberikan bukti dukung kepada audiens. Bukti ini dapat diberikan berupa melalui seperti hasil kajian penelitian, fakta, testimoni, atau contoh nyata yang memperkuat kredibilitas solusi yang kita tawarkan. Dengan adanya bukti, kemungkinan besar audiens akan lebih percaya dan tingkat keraguan terhadap apa yang kita tawarkan akan berkurang. Nah, yang terakhir ialah action atau tindakan. Setelah audiens memahami masalah, solusi, dan bukti pendukung, kita harus memberikan atau mengarahkan audiens kepada suatu tindakan yang jelas. Misalnya, mulailah menyusun jadwal harian Anda hari ini dan terapkan metode time blocking selama 1 minggu ke depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya struktur opening, problem, solution, proof, and action itu sangat membantu pesan persuasif menjadi lebih runtut, mudah dipahami, serta meningkatkan peluang audiens untuk memberikan respons yang positif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat malam untuk Ibu dan juga teman-teman. Mohon maaf Bu, ini saya Zoom di luar, soalnya saya baru pulang dari kerja, jadi saya masih di luar. Ya, silakan Mbak Kezia. Iya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang strategi bahasa dan gaya penyampaian. Yang pertama, strategi bahasa dalam pesan persuasif, yaitu yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang optimis dan meyakinkan
untuk meningkatkan kepercayaan dari si pendengar. Dan yang ketiga itu adalah mengandalkan informasi, statistik, dan bukti untuk membentuk pendapat. Dan keempat adalah jangan menggunakan dorongan seperti mari, ayo, sebaliknya, dan hendaknya. Yang kelima adalah menyelaraskan pilihan kata dengan atribut yang seperti umurnya, harus tingkat pendidikan, dan latar belakang harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan suatu gaya penyampaiannya itu kepada sesuai dengan untuk anak-anak atau untuk misalnya untuk kita sesuaikan juga dengan tingkat pendidikan dan juga latar belakangnya. Yang berikutnya adalah gaya bahasa dalam pesan persuasif. Yang pertama adalah gaya logis, yaitu mengutamakan bukti, statistik, dan argumen yang rasional. Jadi gaya bahasanya itu dalam pesan persuasif itu harus logis, tidak boleh hanya diketahui oleh sesuai dengan yang banyak orang tahu dan sesuai dengan bukti dan statistik yang rasional. Yang kedua adalah gaya emosional, yaitu menggerakkan perasaan pendengar seperti simpati, kebanggaan, atau perhatian. Yang ketiga adalah gaya etik, yaitu menunjukkan kompetensi atau reputasi penyampaian pesan agar lebih dipercaya. Yang keempat adalah gaya motivasional, yaitu memberikan semangat dan dorongan agar audiens mengambil tindakan. Nah, hal yang perlu dihindari yaitu bahasa yang menyerang atensi. Yang kedua adalah komunikasi yang rumit. Yang ketiga adalah tidak ada rasa empati. Yang keempat adalah emosional atau berlebihan dalam menyampaikan pesan. Yang kelima adalah menggunakan bahasa yang negatif dan atau tidak jelas. Yang keenam adalah sikap enggan untuk berkompromi. Untuk berikutnya saya sampaikan kepada teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya tadi setelah kita menyampaikan pesan-pesan persuasif, tidak luput dari adanya keberatan audiens. Nah, situasi seperti ini sering terjadi di dunia bisnis. Misalnya ketika dalam sebuah forum atau presentasi dan ada audiens yang mengajukan keberatan, mungkin saja seketika kita dapat kehilangan fokus. Dan ternyata sudut pandang dari audiens tersebut tidak sesuai dengan rencana atau sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, sehingga memungkinkan kita akan merasa defensif dan membuat kita ingin segera menyingkirkan keberatan tersebut. Nah, jika kita gagal untuk menangani keberatan dengan benar, dengan mengabaikan atau menutup pembicaraan tersebut, maka akan menyebabkan kehilangan kepercayaan, demotivasi karyawan, bahkan kehilangan bisnis kita. Oleh karena itu, pentingnya kita menangani keberatan audiens dengan baik. Nah, di sini saya rangkum ada 4 cara kita menangani keberatan audiens. Yang pertama yaitu tunjukkan empati. Nah, suatu keberatan pada dasarnya merupakan suatu respon emosional dan seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Nah, emosi ini mungkin disalurkan melalui kata-kata, intonasi suara, atau gerakan tubuh. Menunjukkan empati adalah cara untuk meredakan sebagian emosi negatif dari audiens yang mengajukan keberatan. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan empati? Yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, dan suara untuk menunjukkan bahwa kita secara fisik berempati dengan orang tersebut. Nah, menunjukkan empati bukan berarti kita harus setuju dengan keberatannya, melainkan tentang melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Langkah yang kedua yaitu kita dengarkan. Ketika ada ketika ada audiens yang mengajukan keberatan, sebagian besar kita mungkin akan mencoba memotong atau langsung menjawab. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan oleh rasa panik atau rasa cemas dalam diri kita, sehingga kita condong ingin langsung cepat menyelesaikan. Namun, hal ini dapat membuat audiens merasa tidak didengar atau tidak dihargai. Nah, kita perlu mendengarkan, tidak menyela, dan kita juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini untuk mengetahui lebih detail lagi terkait dengan keberatannya atau kekhawatiran dari audiens tersebut. Contoh kalimat terbuka itu kalimatnya mengandung kata beritahu, jelaskan, atau deskripsikan. Selanjutnya yaitu sampaikan tanggapan. Nah, setelah tadi kita mendengarkan keberatan dari audiens dan sudah kita berikan
pertanyaan terbuka dan kita memahami atas keberatannya, barulah kita menyampaikan tanggapan. Nah, dalam menyampaikan tanggapan, kita akui kekhawatiran dari audiens tersebut agar komunikasi kita tidak tampak defensif, lalu berikan bukti, alternatif, simulasi manfaat, atau jaminan yang masuk akal. Yang terakhir adalah validasi. Setelah kita lakukan di validasi ini kita lakukan pengecekan terakhir apakah audiens sudah terpuaskan dengan tanggapan kita atau belum. Nah, validasi ini merupakan kesempatan terakhir kita untuk mendengarkan keberatan atau emosi negatif lebih lanjut. Nah, pertanyaannya sederhana seperti, jadi apakah cocok untuk Anda atau apakah ada tantangan lain terkait hal ini yang ingin Anda sampaikan di sini? Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah media pesan persuasif. Media pesan persuasif ini merupakan sarana atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, dan ajakan dengan tujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku penerima pesan agar sesuai dengan keinginan komunikator. Nah, media pesan persuasif ini berdasarkan bentuk dan jangkauannya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama media digital dan media sosial, kemudian media cetak, media audio, media luar ruang, dan komunikasi langsung. Boleh lanjut? Yang pertama, media digital dan media sosial itu sangat efektif untuk menjangkau audiens yang luas, interaktif, dan memungkinkan penyampaian pesan yang cepat. Contoh medianya yaitu kebanyakan dari sosial media ya, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, atau website dan email. Kemudian, media cetak itu cocok untuk menyasar kelompok audiens tertentu dan membutuhkan penyampaian informasi yang lebih detail serta tahan lama. Nah, contohnya ini berupa brosur, poster, flyer, surat kabar, majalah, dan pamflet. Yang ketiga, media audiovisual. Media ini paling kuat dalam membangun emosi dan memberikan gambaran visual yang nyata kepada audiens. Contohnya di sini ada televisi dan radio. Boleh lanjut? Yang keempat itu media luar ruang. Ini efektif untuk membangun pengenalan merek atau brand awareness atau memberikan instruksi singkat di ruang publik. Contohnya seperti baliho, billboard, spanduk, videotron, dan poster jalan. Dan pengelompokan yang terakhir yaitu berupa komunikasi langsung. Nah, media ini media yang terbaik untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan audiens secara personal. Contoh medianya yaitu berupa presentasi langsung, pameran, seminar, dan ataupun door to door. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu etika persuasif. Etika di sini tuh prinsip yang mengatur di mana kita meyakinkan audiens tanpa memanipulasi sehingga pesan disampaikan secara etis. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu transparan. Transparan di sini berarti dalam menyampaikan pesan kita tuh tidak boleh menyembunyikan risiko atau syarat penting. Jadi kita itu harus memperhatikan bahwa audiens itu berhak mengetahui informasi yang relevan agar pesan kita itu dapat dinilai secara objektif. Kemudian kalau kita transparan itu juga menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral terhadap pesan yang akan disampaikan. Kemudian jujur yaitu menyampaikan semua pesan tanpa ada kebohongan atau klaim yang berlebihan sehingga dapat merugikan audiens. Kemudian adil yaitu kita itu menyampaikan pesan tanpa memanipulasi sehingga kita tidak mengeksploitasi kelemahan audiens. Kemudian prinsip etika yaitu menghormati kebebasan audiens. Kita tidak boleh memaksa audiens untuk menerima gagasan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip audiens. Kemudian bertanggung jawab. Pesan yang kita sampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Kemudian dalam menyampaikan pesan persuasif, kita tuh harus menggunakan bahasa yang santun dan menghargai martabat audiens. Sehingga kita itu harus mempertimbangkan norma sosial, budaya, dan karakteristik dari audiens. Kemudian etika yang terakhir yaitu kredibilitas dan integritas. Dalam menyampaikan pesan, kita itu harus menunjukkan kompetensi dan integritas dalam menyampaikan pesan sehingga pesan yang disampaikan itu tidak overclaim.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya terkait dengan perbedaan pesan informatif dan pesan persuasif. Pesan informatif itu merupakan komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan fakta, data, atau informasi kepada audiens. Tujuannya murni edukatif atau pelaporan, tanpa ada niat tersembunyi untuk mengubah opini atau memaksa tindakan tertentu dari penerima pesan. Sedangkan pesan persuasif yaitu komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi, meyakinkan, atau memotivasi audiens. Tujuannya adalah agar audiens mengubah sikap, menyetujui suatu gagasan, atau melakukan tindakan spesifik yang menguntungkan pengirim pesan. Next. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan pesan informatif dan persuasif dari aspek tujuan. Pesan informatif itu memberikan pemahaman, membagikan pengetahuan baru, atau melaporkan kondisi terkini secara objektif. Sedangkan pesan persuasif tujuannya mendorong audiens untuk bertindak, menyetujui suatu gagasan, atau membeli suatu produk atau jasa. Kemudian dari segi aspek karakteristik atau gaya bahasa, pesan informatif itu netral, faktual, jelas, ringkas, dan langsung pada intinya. Pesan informatif itu tidak memihak dan tidak menggunakan bahasa yang emosional. Sedangkan pesan persuasif itu gaya bahasanya argumentatif, logis sekaligus melibatkan pendekatan emosional, menonjolkan manfaat dan berorientasi pada hasil. Kemudian dari segi aspek fokus isinya, pesan informatif itu berisikan data, informasi, jadwal, aturan, atau penjelasan umum. Sedangkan pesan persuasif itu isinya menyajikan masalah, menawarkan solusi, dan memberikan argumen mengapa solusi tersebut adalah yang terbaik. Kemudian dari aspek respon audiens, pesan informatif itu audiensnya sekadar membaca, memahami, dan menyerap informasi tersebut untuk digunakan saat dibutuhkan. Sedangkan pesan persuasif itu audiensnya memberikan persetujuan, komitmen, atau keputusan. Nah, kemudian dari aspek contohnya, pesan informatif itu contohnya antara lain seperti memo tentang perubahan jam operasional kantor, laporan penjualan bulanan, dan notula rapat kerja. Sedangkan pesan persuasif itu contohnya seperti ajakan mengikuti program loyalitas pelanggan, surat penawaran penjualan kepada calon pelanggan, dan iklan promosi produk terbaru. Next. Nah, kemudian contoh penerapan pesan informatif dan pesan persuasif. Di sini situasinya perusahaan ingin mengajak pelanggan mengikuti program loyalitas. Pesan informatifnya yaitu perusahaan kami memiliki program loyalitas pelanggan yang mulai berlaku pada bulan depan. Sedangkan pesan persuasifnya dengan mengikuti program loyalitas ini, pelanggan dapat memperoleh poin belanja, potongan harga khusus, dan akses promo lebih awal. Daftarkan akun Anda agar setiap transaksi memberi manfaat tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kerangka kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama adalah berpusat pada pengirim. Pesan lebih menonjolkan kepentingan perusahaan daripada kebutuhan audiens. Yang kedua, bahasa terlalu memaksa. Pesan menekan audiens sehingga menurunkan kepercayaan dan kenyamanan. Yang ketiga, minim bukti dan alasan. Klaim persuasif tidak didukung data, contoh atau manfaat yang jelas. Yang keempat, tidak memiliki ajakan tindakan. Audiens memahami pesan tetapi tidak mengetahui langkah berikutnya.
Nah, kesalahan yang pertama terlalu fokus pada pengirim. Ciri kesalahannya, pesan hanya menonjolkan produk, target penjualan, atau kepentingan perusahaan. Yang kedua, audien tidak melihat manfaat langsung bagi dirinya. Yang ketiga, nada komunikasi cenderung satu arah dan kurang empatik. Contoh yang kurang tepatnya, kami ingin meningkatkan penjualan, maka Bapak atau Ibu diminta segera membeli produk terbaru kami. Nah, untuk perbaikan strategisnya, yang pertama adalah gunakan pendekatan you attitude, tekankan manfaat bagi audien. Kedua, hubungkan penawaran dengan masalah atau kebutuhan audien. Yang ketiga, gunakan bahasa yang menunjukkan pemahaman terhadap situasi audiens. Nah, contoh yang lebih efektifnya, produk ini membantu Bapak atau Ibu menghemat waktu operasional dan meningkatkan efisiensi pencatatan harian. Selanjutnya, kesalahan yang kedua, menggunakan bahasa yang terlalu memaksa. Mengapa sangat berisiko? Yang pertama, audien dapat merasa dipaksa, dimanipulasi, atau tidak dihargai. Yang kedua, kepercayaan terhadap pengirim pesan dapat menurun. Yang ketiga, pesan berpotensi bertentangan dengan etika komunikasi bisnis. Hindari kata-kata seperti harus, wajib segera, jangan sampai menyesal, kesempatan terakhir, tanpa dasar yang jelas. Nah, prinsip alternatifnya, yang pertama gunakan nada profesional, sopan, dan berbasis manfaat. Yang kedua, berikan pilihan tindakan yang realistis kepada audiens. Yang ketiga, bangun urgensi berdasarkan fakta, bukan intimidasi. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga, tidak memberikan bukti atau alasan yang kuat. Klaim yang lemahnya adalah, contohnya, produk kami adalah yang terbaik dan paling cocok untuk semua pelanggan. Nah, kenapa dibilang klaim lemah? Yang pertama, tidak menjelaskan dasar keunggulan produk. Terus yang kedua, tidak menunjukkan data atau contoh penggunaan. Yang ketiga, terlalu umum sehingga kurang meyakinkan audien. Nah, klaim yang lebih kuatnya, aplikasi ini membantu UMKM mencatat transaksi harian, menghasilkan laporan otomatis, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Yang pertama, kenapa dibilang klaim kuatnya? Menjelaskan manfaat operasional yang spesifik. Yang kedua, memperlihatkan hubungan antara fitur dan kebutuhan audiens. Yang ketiga, lebih rasional dan mudah diverifikasi. Selanjutnya, kesalahan yang keempat, pesan terlalu panjang dan tidak fokus. Dampak pesan yang tidak fokus ini membuat audiens sulit menemukan inti pesan, manfaat yang ditawarkan, dan tindakan yang harus dilakukan setelah membaca pesan. Nah, jadi untuk menggunakan bahasa yang baik itu menggunakan struktur AIDA, seperti yang teman saya jelaskan tadi. Ada attention, interest, desire, dan action. Nah, kita harus menggunakan struktur AIDA agar pesan tidak melebar dan tetap mengarah pada keputusan audien. Selanjutnya, kesalahan kelima, tidak mencantumkan call to action yang jelas. Nah, contoh CTA yang kurang efektif seperti ini. Kami berharap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan penawaran ini. Kenapa kurang efektif? Yang pertama, tidak menjelaskan tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, tidak memiliki batas waktu atau kanal komunikasi. Nah, yang ketiga, audiens berpotensi menunda keputusan. Nah, call to action yang lebih efektifnya contohnya seperti ini. Silakan konfirmasi jadwal diskusi melalui email ini paling lambat Jumat agar kami dapat menyiapkan proposal kerja yang sama sesuai kebutuhan Bapak atau Ibu. Nah, alasannya kenapa lebih efektif? Di sini dia menjelaskan tindakan yang jelas, konfirmasi jadwal diskusi. Nah, ada waktu paling lambat hari Jumat. Dan yang ketiga ada manfaat proposal disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Contoh revisi pesan persuasif, pesan awal yang kurang efektif ini contohnya seperti ini. Kami menawarkan aplikasi baru. Produk ini sangat bagus dan Bapak Ibu sebaiknya segera menggunakan aplikasi ini agar bisnis lebih maju. Nah, revisinya, pesan yang lebih persuasif, banyak UMKM mengalami kesulitan mencatat
transaksi harian secara rapi. Aplikasi ini membantu Bapak Ibu mencatat penjualan, menyusun laporan otomatis, dan memantau arus kas dengan lebih mudah. Kami mengundang Bapak atau Ibu mencoba demo gratis selama 7 hari melalui tautan pendaftaran yang kami kirimkan. Masalah audiensnya adalah kesulitan mencatat transaksi. Nah, manfaatnya laporan otomatis dan arus kas lebih mudah dipantau. Nah, CTA-nya adalah mencoba demo gratis selama 7 hari. Nah, untuk sebelum mengirim pesan yang persuasif, checklist dulu atau gunakan daftar periksa. Seperti pertama adalah audiens. Apa kebutuhannya, masalah, dan kepentingan audiens yang sudah terlihat jelas. Yang kedua, manfaatnya. Apakah pesan tersebut menunjukkan manfaat yang konkret atau relevan? Yang ketiga, bukti. Apakah klaim didukung alasan, contoh, data, atau ilustrasi yang wajar? Yang keempat, menggunakan bahasa. Apakah nada komunikasi kita sopan, profesional, dan tidak memaksa? Yang kelima adalah struktur. Apakah pesan runtut, singkat, dan mudah dipahami audiens? Nah, yang kelima adalah CTA-nya. Apakah audiens mengetahui tindakan, waktu, dan kanal respon yang diharapkan? Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan. Baik, mau izin untuk melanjutkan. Terakhir yaitu kesimpulan. Pada pesan persuasif adalah instrumen komunikasi bisnis strategis yang dirancang untuk memengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan audiens melalui alasan logis, bukti relevan, dan pendekatan etis. Berbeda dengan informatif yang bersifat netral dan murni, melaporkan fakta, pesan persuasif berorientasi pada manfaat bagi audiens dan bertujuan menghasilkan respon atau tindakan nyata. Keberhasilan komunikasi ini bertumpu pada keseimbangan 3 pilar retorika, yaitu etos, logos, serta patos, yang diawali dengan analisis mendalam terhadap tingkat penerimaan audiens. Untuk mencapai hasil optimal, pesan harus disusun dengan cara runtut menggunakan kerangka model AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action, ke dalam struktur pesan yang efektif, mulai dari pembukaan, pemaparan masalah, penawaran solusi, penyajian bukti, hingga ajakan bertindak. Komunikator harus menghindari kesalahan umum seperti terlalu fokus pada kepentingan perusahaan, menggunakan bahasa yang memaksa, minim bukti, serta tidak memiliki instruksi tindakan atau CTA yang jelas. Pada akhirnya, persuasi yang efektif wajib mengedepankan integritas bisnis melalui prinsip jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Pendekatan etis ini penting karena melakukan manipulasi hanya mengejar kepatuhan sesaat. Sedangkan persuasi etis mampu membangun kepercayaan dan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selanjutnya. Nah, ini bagian referensi singkat dari pekerjaan kami. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, tadi yang ngebuka Mbak Mauli ya? Iya, Ya, silakan ditutup dulu Mbak Mauli. baik Bu Siva dan teman-teman semuanya, kami sudah mempresentasikan yang berjudul Persuasive Message. Boleh dibuka untuk pertanyaan. Ya, terima kasih rekan-rekan kelompok 8 atas paparannya terkait dengan persuasive messages. Boleh sekarang kita coba pertanyaan diskusi dulu ya rekan-rekannya. Ini sudah raise hand Mas Tommy. Tapi Mas Tommy saya mau izin mau minta buat penanya dari kelompok 7 dulu ya, baru setelah itu nanti Mas Tommy. Ya, silahkan rekan-rekan dari kelompok 7 dipersilahkan untuk bertanya ke kelompok 8 sebagai sesama kelompok yang hari ini presentasi ya. Silakan kelompok 7 dulu. Izin Bu, izin Ya, Mas Charles, silakan. mungkin izin mewakili teman-teman dari kelompok 7. Ya. Untuk kelompok 8, izin nanya, kalau semisal audiens itu di awal udah menolak pendapat dari kita atau argumentasi dari kita,
Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang pembicara menyesuaikan teknik persuasinya seperti itu. Mungkin Ya, Bu dan teman-teman kelompok 8, terima kasih. ya. Mohon dicatat ya dan didiskusikan teman-teman kelompok 8 pertanyaan dari Mas Charles. Nanti silahkan diskusi dulu terus boleh dijawab. Mas Tommy, Ya Bu, ya silahkan tadi ingin bertanya. iya. Eh, untuk sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat kelompok 7 sama kelompok 8 atas paparannya. Luar biasa sekali, menarik. Saya ada satu pertanyaan. Eh, di era yang sekarang lagi serba sulit ya, eh, harga harga-harga barang naik, dolar naik, eh, pasti akan berasa sekali untuk para pelaku bisnis nih. Nah, untuk untuk pelaku bisnis yang menyediakan jasa, dia kan pasti apa ya, harga naik, dolar naik, barang-barang naik, itu dia pasti akan eh, efisiensi pertama, kedua pasti dia kan mau nggak mau harus menaikkan harga, harga misalkan harga jualnya dia lah. Kira-kira gimana agar pelanggan itu biar bisa tetap jadi pelanggan kita, em, tapi kita harus menaikkan harga gitu. Jadi Mm-mm. biar dia nggak pindah ke kompetitor lain, cara kita mempersuasif pelanggan kita agar tetap sama kita, tapi kita juga di satu sisi harus ngasih tahu bahwa kita udah nggak bisa lagi efisiensi, kita harus naikin harga nih gimana. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih Mas Charles dan Mas Tony ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali, sangat apa namanya aplikatif ya. Jadi langsung ke studi kasus rekan-rekan kelompok 8 nih. Pertanyaannya Mas Tony sama Mas Charles boleh didiskusikan dulu. Nanti kalau misalkan sudah bisa dijawab, silakan rekan-rekan kelompok 8 mungkin perwakilannya boleh open mic untuk menjawab pertanyaan dari Mas Charles dan Mas Tony ya. Izin Bu Sifa, saya mau Ya, menjawab pertanyaan dari Mas Tony tadi. ya Eh, Mbak Mauli. eh, Boleh ditambah Bu Sifa kalau saya salah ya dalam menjelaskan. Ini kan secara logika, misalnya kalau untuk meyakinkan audien ketika harga yang ditawarkan itu harus naik, kita sebagai ini ya penjual atau apanya, kita jelaskan dulu alasan kenaikan harganya secara jujur dan logis. Misalnya karena kenaikan biaya bahan baku, biaya operasional, atau peningkatan kualitas produk. Kita harus tetap fokus penjelasan pada manfaat yang tetap diterima pelanggan, seperti kualitas yang lebih baik atau layanan yang lebih maksimal. Dan tetap menggunakan bahasa yang sopan, tunjukkan empati terhadap pelanggan. Jika memungkinkan, berikanlah alternatif seperti promo, diskon untuk pembelian tertentu, atau pemberitahuan jauh lah sebelum harga yang baru itu atau yang naik diberlakukan. Ya, mungkin audien bisa lebih menerima kenaikan harga atau percayaan mereka tetap terjaga gitu. Itu aja sih, Bu. Ya, gimana Mas Tony? Ada tanggapan Ya, dari oh, iya, Mbak Mauli dan Nia, terima kasih atas jawabannya. Eh, udah cukup, Bu. Jawabannya sudah. oh, oke. Oh, Sudah cukup ya. Oke, ya. tadi pertanyaannya Mas Charles, kelompok 8, apakah sudah bisa Izin dijawab? Bu Syifa. Mm-mm. Mbak Nisa ya? Iya, mungkin Ya, saya silakan. izin sebelum ke pertanyaan Mas Charles, mungkin
izin menambahkan yang tadi pertanyaan Mas Tony. Ya Itu boleh. dari segi model AIDA ya Mas Tony ya. Mm-mm. Mungkin dengan kenaikan harga kita kan tidak bisa apa yang menyangkal atau kita tidak bisa berbohong ya karena memang bahan baku itu juga naik sehingga apa ya harga jual kita terpaksa harus naik. Nah, kalau dari model AIDA mungkin saya menekankan untuk di struktur yang interest ya, itu kan di situ kita eh, menjelaskan atau merinci apa sih yang ada dalam produk kita. Misalnya kita menekankan manfaat atau apa ya isi atau ingredient dari produk kita misalnya bahan baku premium kualitas tetap terjamin rasa yang konsisten nah seperti itu mungkin bisa ditambahkan di tengah harga yang naik mungkin nanti di akhir kita juga sampaikan lebih dari sekedar harga ini tentang kualitas yang Anda nikmati setiap hari jadi mungkin lebih ke kata-kata yang eh, real yang mendukung bahwa walaupun harga naik tapi inilah kenyataannya gitu dan kita apa tetap menjaga dari kualitasnya gitu walaupun harga naik seperti itu. Mas Tony mungkin tambahannya itu. Kemudian untuk tadi izin yang dari Mas Charles pertanyaannya ini Charles. yang Mm-mm. izin tentang apa? Sebentar Bu. Kalau dari awal pelanggan itu customer udah nggak suka dengan apa namanya udah negatif perspektifnya dengan kita, gimana caranya gimana teknik persuasifnya agar bisa interest dan akhirnya action gitu ya. Oh ya, Mm-mm. mungkin kalau dari kami dan saya juga mungkin kita perlu menunjukkan rasa empati ya. Tadi kan juga disampaikan, Mm-mm. memang kita tidak bisa menampik juga dan kita memahami bahwa mungkin audiens itu memang nggak sejalan ya dengan kita dan apa ya, nggak sependapat. Nah, kembali lagi saya juga untuk gimana sih cara mempersuasifnya, mungkin saya juga pakai idol lagi ya Bu ya. Benar. Iya, Pegangan mungkin kita tahu ide memang Mbak ketika persuasif. iya, mungkin dengan attention, interest, desire, dan action, kita tarik kembali dari attention, menarik perhatian dengan masalah yang sedang dihadapi itu sebenarnya apa sih, kita luruskan lagi. Terus kemudian kita juga tunjukkan bahwa kita memahami kebutuhan mereka gitu. Kita memahami masalah mereka itu apa, itu unsur interest. Kemudian kita tonjolkan lagi desire-nya, misalnya manfaatnya atau hasil positif yang diperoleh dari produk atau pesan yang kita tawarkan. Dan juga kita kembali lagi action, mengajak mereka untuk mencoba atau mempertimbangkan langkah-langkah yang kita tawarkan juga begitu, Mas Charles. Mungkin Mm-mm. dari saya seperti itu. Tapi kita di awal harus memvalidasi dulu ya, apa keberatan mereka atau hal yang tidak sependapat dari mereka itu apa. Mungkin gitu Mas Charles izin. Bu Syifa mungkin bisa ditambahkan kembali. Sudah cukup tercover Mbak Nisa karena memang dari pertanyaannya Mas Charles dan Mas Tony ini sebenarnya inline ya. Sebenarnya inline dan memiliki jawaban yang sama ya. Intinya memang kita harus memanfaatkan AIDA ya. Benar ya rekan-rekan. Jadi dalam persuasive messages ini memang yang paling menjadi nyawanya itu AIDA ya rekan-rekan. Jadi harus benar-benar dipahami. Tadi kalau misalkan kita ingin menyampaikan inline dengan materi sebelumnya ya, pertanyaannya Mas Charles tadi kan berarti ini posisinya itu kita harus membujuk orang yang dari awal itu udah impressionnya jelek ke produk kita gitu ya. Jadi memang benar seperti apa yang disampaikan Mbak Nisa tadi, kita harus menonjol, memvalidasi dulu bahwa apa namanya point of view-nya pelanggan ini menjadi insight juga untuk kami gitu ya. Karena bagaimanapun juga R&D itu kan datangnya dari pelanggan ya rekan-rekan yang punya bisnis ya. Kita kan sebenarnya kalau misalkan feedback-feedback negatif dari pelanggan itu tidak hanya menjadi counter attack, tapi menjadi feedback yang bisa kita jadikan R&D juga untuk jangka panjang gitu loh. Jadi sebenarnya jangan alergi kritik-kritik juga gitu. Nah, cuma gimana caranya dari kritik-kritik itu bisa kita manfaatkan sebagai apa namanya kita putar menjadi sesuatu yang bisa membuat si pelanggan ini tertarik sama kita gitu. Jadi harus divalidasi dulu baru setelah itu kita tonjolkan bagaimana functionnya dan kegunaan dari produk kita buat buat mereka gitu ya. Bisa reasonnya dulu gitu. Jadi yang pahit-pahitnya nih tersamarkan gitu loh rekan. Intinya itu sih. Baru nanti ketika sudah udah nangkep nih pelanggan atas apa yang kita atas atas point of view kita,
baru pasti nanti dengan sendirinya akan bergerak ke action. Seperti itu. Bagus sekali analisisnya ya rekan-rekan kelompok Mbak Nisa, Mbak Mauli, dan rekan-rekan kelompok 8. Juga teman-teman kelompok yang hadir Vikor malam ini. Saya rasa kita bisa cukupkan ya untuk presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini untuk presentasi dari kelompok 8, juga kelompok 7 tadi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung Vikon malam ini. Alhamdulillah kita sudah selesai Vikon ke-5. Nanti masih ada Vikon ke-6 dan Vikon ke-7 ya. Yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan, minggu depannya lagi tuh Vikon ke-6. Baru menjelang UAS itu nanti ada Vikon ke-7 terakhir ya. Bagi rekan-rekan yang selanjutnya akan presentasi itu kelompok 9-10, I guess. Ya, betul. Kelompok 9 itu akan bicara tentang informal reports. Jadi kita udah ini ya, mengerucut ke yang apa namanya administratif, terus sama proposals and formal reports. Nah, untuk pegangan kelompok 9 dan kelompok 10 saya akan sangat mengapresiasi kalau nanti dikasih ini ya, buat format gitu ya. Jadi kita pelajari bersama-sama. Kalau misalkan nanti pas presentasi juga menyertakan format yang kita bisa bahas, kita analisa bersama, itu akan sangat baik sekali. Ya, saya rasa cukup ya rekan-rekan karena kita juga udah mendekati jam 9. Terima kasih yang sudah bergabung malam ini. Untuk rekan-rekan yang masih di kantor dan dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Selamat malam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Nah, Siva. terima Terima kasih, kasih. Bu. Saya izin tutup ya.